Oke. Silakan, Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita pada hari ini semua sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam kajian sambungan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat pada hari ini yang insya Allah akan memberikan syafaat pada hari kelak. Oke, perlu perkenalkan diri lagi kayaknya nggak usah ya? Boleh. Oke. Nama saya selaku pembawa acara pada hari ini, Cut Rizka Ramazaniar, boleh dipanggil Icut atau Rizka. Saya asli dari Banda Aceh, saya lulusan dari pendidikan S1 Matematika Unsyah, MIPA. Sekarang saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah swasta tahfiz Quran. Motivasi hidup saya harus berbuat baik selalu, beribadah selalu, karena itu semua untuk bekal akhirat. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau lebih ditanyakan lagi, boleh nanti ditanyakan kepada saya secara japri. Oke, langsung aja kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Quran ya oleh masih saudara Umira Salfi. Oke, kepada saudari Umira Salfi kami persilahkan tempat dan waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Sadaqallahul azim. Oke, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudari Umira Salfi. Semoga pembacaan Al-Quran tadi dapat memberikan berkah pada kajian kita pada hari ini ya. Kita langsung saja, tak memperpanjang mukadimah saya lagi, langsung saja kita masuk ke pemaparan oleh Kak Lizayana ya. Yang berjudul, apa tadi judulnya? Saatnya berbenah diri. Lanjutan dari yang kemarin ya. Oke, kepada Kak Lizayana, kami persilahkan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah karena dengan izin Allah kita bisa bertemu lagi
setelah pekan lalu kita sudah berjumpa dan kita sudah membahas 1-2 hal, maka semoga hari ini juga Allah izinkan kita bisa membahas beberapa hal lainnya yang doa kita masih sama. Semoga dengan apapun yang kita dengar pada minggu lalu, pada hari Jumat juga, dan kemudian pada hari ini bisa memberikan kita, menambah keimanan kita kepada Allah dan juga menjadikan kita para wanita yang bergelarkan An-Nisa yang selalu siap siaga untuk menerima ilmunya Allah agar kita selalu menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Salawat beriringkan salam senantiasa kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau telah berjuang keras dalam memerdekakan kita para perempuan agar bisa menikmati nikmatnya iman dan indahnya Islam. Nah, menyambung pertemuan pada minggu lalu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berbincang-bincang kembali. Nanti juga mohon bantuan adinda-adinda sekalian untuk turut aktif ya, karena kita lebih ke sharing-sharing. Jadi lebih ke sharing-sharing yang apa yang udah kakak alamin, yang sudah kakak lakukan, atau ada teman-teman adik-adik yang sudah mengalami juga dengan cerita-cerita yang lainnya, yang di dalam cerita tersebut ada ibrah yang bisa kita ambil bersama sebagai bentuk pelajaran, maka tafadhol silakan di-sharekan dengan harapan semoga siapapun yang mendengar nantinya bisa menjadikan itu sebagai pelajaran terbaik dan juga bisa menerapkan. Karena ilmu sebanyak apapun yang kita terima, kalau itu tidak kita terapkan ataupun tidak kita jadikan sebagai sebuah amalan, maka itu akan menjadi sia-sia saja, kecuali memang dicatat sebagai pemanfaatan waktu yang berguna. Namun, ketika itu menjadi sebuah amal, maka itu akan menjadi ibaratkan sebuah pohon yang rindang dan juga pohon yang subur akan buah-buahnya yang bisa dimanfaatkan oleh para manusia dan penduduk bumi. Baik, jazakumullahu khair pada adinda-adinda sekalian yang masih tetap semangat berinisiatif ya, berinisiatif untuk tetap mengadakan kajian kecil-kecilan kita yang semoga walaupun yang hadirnya mewakili yang lainnya, namun ya tidak mematahkan semangat kita. Karena kan lagi-lagi dalam hal perihal dakwah ini Allah tidak pernah melihat kuantitas, namun yang paling penting itu adalah kualitas. Yang daripada kita ini termasuk yang paling ramai ikutan tapi cuma sekali, lebih baiknya lagi ketika kita ikutnya itu rame, namun istiqomah berkelanjutan. Ataupun nggak rame, tapi tetap istiqomah berkelanjutan. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, bicara masalah tema kita pada hari ini, tentang kalau minggu lalu kita sudah bertanya pada diri kita, sudah siapkah kita untuk menikah? Dengan landasan teori berdasarkan rumusan masalah yang sering ditanyakan oleh orang-orang terkait sebuah pertanyaan kapan nikah, maka setelah kita mengkaji terkait beberapa persiapan ataupun tanda kita siap atau tidak, kita putuskanlah ternyata kita belum siap. Kita ambil aja jawabannya kita belum siap agar persiapan kita jauh lebih matang. Ketimbang kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang udah siap, jadinya malah nanti kita kayak menyalahkan Allah. Saya merasa udah siap ya Allah, tapi kok saya belum diberikan yang terbaik. Tapi saya kok belum menikah, tapi saya kok gitu. Kalau kita memposisikan diri seolah-olah kita sudah usaha yang terbaik, seolah-olah kita udah sangat siap. Padahal bisa jadi menurut kita itu kita udah siap, namun dalam sisi sudut pandang Allah itu kita belum ada apa-apanya gitu. Kalau kita belum berikhtiar, menurut kita ikhtiarnya udah paling baik. Tapi ternyata orang-orang teman-teman kita misalnya yang nampaknya hidupnya begitu mudah ya, nampaknya jodohnya mudah, pekerjaannya mudah, rezekinya lancar, tapi dia orangnya biasa-biasa aja. Kita langsung ngejudge dia tuh kok bisa sih dia aja yang ibadahnya biasa-biasa aja, mudah segalanya gitu. Padahal kita nggak pernah tahu. Bisa jadi di sepertiga malam di saat orang lain sedang tertidur pulas, dia bangun untuk merayu Allah untuk mengabulkan permintaan-permintaannya. Pernah kakak baca dan sekaligus kakak dengar sebuah kisah, nggak ada yang nggak kenal sama Eyang Habibie ya kan. Jadi kisah sama beliau yang termasuk viral di buku yang dituliskan tentang biografi beliau. Dulu kan beliau terkenal sebagai orang nomor 1 paling cerdas di Indonesia. Nah, pada saat beliau melanjutkan S2 ke Jerman, beliau kuliah di sana, jadi beliau nggak jadi nomor 1. Ada saudaranya ataupun ada 2 orang temannya itu selalu di posisi ranking 1 sama ranking 2. Dan dua-duanya itu non-muslim. Ada malah satu Yahudi, kalau tidak salah satu lagi Nasrani.
Kemudian, karena Pak Habibie ini heran kan, kok bisa sih saya ini di Indonesia nomor 1? Kok bisa di sini saya nggak pernah dapat ranking 1? Kemudian di bahasa buku ataupun di bahasa ceramah yang Kakak dengar itu, beliau nanya sama 2 orang temannya, "Boleh nggak sih aku tahu rahasia kalian itu?" Kurang lebih bahasa gitu ya. "Boleh nggak sih aku tahu rahasia kalian, kok bisa sih kalian itu dapat selalu posisi terbaik, sedangkan aku di negaraku itu nomor 1, tapi di sini aku nggak pernah bisa menyaingi kalian. Boleh nggak aku tahu rahasianya?" Kurang lebih gitu bahasa Eyang Habibie. Kemudian 2 orang temannya itu jawab, kurang lebih gini, "Kalau kami kasih tahu rahasianya, bisa jadi nanti malah kamu yang jadi peringkat 1, Rudy." Kan panggilan beliau tuh Rudy kan. "Tapi nggak apa-apa lah, kami kasih tahu aja. Kami penasaran, kira-kira kalau cara kamu yang lakukan, bisa berhasil kayak kami nggak ya? Kami penasaran sih," gitu. Oke deh, kasih tahu nih caranya apa." Sebenarnya sih kayaknya mungkin kamu udah coba juga, Rudy. Caranya itu adalah, biasanya kami belajar tuh bangun di tengah malam. Sebelum belajar, ketika kami bangun, kami mandi, kami bersihkan diri kami, kemudian kami biasanya sebelum belajar, kami baca kitab dari agama kamu, yaitu Al-Quran. Terkejut kan Pak Habibie? "Loh, kamu kan Yahudi, dan kamu juga bukan Islam gitu. Kok kamu baca kitabku, kitab agamaku?" Kata Eyang Habibie. "Iya, karena aku pernah baca sebuah riset mengatakan, katanya orang-orang yang membaca kitab agama kamu itu bisa menyebabkan saraf di otaknya itu bekerja jauh lebih cepat. Makanya kami sebelum belajar pelajaran, kami baca dulu kitab kamu. Kalau kami udah selesai baca kitab kamu, setelah kami mandi pada tengah malam, baru kami pelajari pelajaran yang akan diujiankan ataupun pelajaran di kampus kita." Nah, ternyata Rudy ya hasilnya seperti yang kamu lihat gitu. Pulang Eyang Rudy ini ataupun pulang Eyang Habibie ke kosnya atau ke rumahnya, beliau menangis. Beliau menangis karena terkejut, "Ya Allah, yang tadi itu yang menyadarkan beliau itu Yahudi loh, bukan Muslim," gitu. Mereka itu aja punya keyakinan yang walaupun berdasarkan, sains, mereka punya keyakinan ternyata kitab Al-Quran ini mampu menjadikan orang itu jauh lebih cerdas. Tapi kok aku sebagai muslim tidak melakukan itu, gitu. Dan mulai saat itu beliau memutuskan beliau akan mencoba melaksanakan sebagaimana mereka kerjakan. Bahkan beliau melakukan secara Islam. Beliau bangun di sepertiga malam, kemudian beliau sholat tahajud yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi. Baru setelah itu beliau baca Al-Quran, dan setelah itu beliau belajar. Dan apa yang terjadi di semester depannya, beliau sangat terkejut. Ternyata yang tadinya beliau nggak pernah dapat posisi pertama dan kedua, setelah beliau menerapkan itu dengan penuh keyakinan dan keimanan, beliau berhasil mendapatkan posisi pertama. Itu dijelaskan sama seorang ustadz yang menceritakan tentang salah satu kejadian-kejadian besar dalam hidup B.J. Habibie gitu. Nah, artinya kita nggak bisa ngejudge orang itu nampak dari covernya, dia kok masih pakai celana ya kemana-mana, dia kok jilbabnya masih tersibak dan sejenisnya gitu. Kita nggak bisa ngejudge dialah orang yang paling berdosa, dia orang yang amalannya biasa-biasa aja, tapi hidupnya begitu mudah dan lain sebagainya. Ya lagi itu rahasianya. Siapa tahu ketika sholat duha, misalnya waktu sholat duha, orang lain lagi sibuk kerja, lagi sibuk kuliah, lagi sibuk dengan rutinitas. Tapi dia yang menyempatkan diri ke musola, ataupun dia yang membentangkan sajadah untuk menyempatkan diri sholat duha. Ya kan, kita nggak pernah tahu. Barangkali sesibuk apapun dia, di motornya, kita yang sering nyanyi, dia malah milih untuk zikir. Kita juga nggak pernah tahu. Siapa tahu dia termasuk mungkin nampaknya biasa-biasa aja, tapi dia yang paling sering melangitkan doa. Makanya kita nggak bisa mengandalkan amal perbuatan kita yang mungkin tidak seberapa ini, kemudian kita ngejudge bahwasanya kita udah punya ikhtiar terbaik. Karena yang menilai ikhtiar kita itu lagi-lagi Allah, bukan kita gitu. Dan lagi-lagi pelajarannya kita nggak pernah tahu amalan kita yang mana yang ikhlas. Dan keikhlasan tuh nggak bisa dinilai dari sudut pandang kita. Karena ikhlas itu letaknya di hati. Dan maha yang menilai keikhlasan kita itu adalah hanyalah Allah gitu. Jadi nggak bisa jadi dari 100 amalan yang kita kerjakan, cuma 2 yang diterima karena keikhlasan kita. Yang lainnya gimana? Terbakar, hangus, bisa jadi karena kita ria, bisa jadi kita karena nggak niat, atau salah niat, atau bahkan kita ya takabur, atau bahkan kita ya mengerjakan itu cuma sekedar rutinitas saja, tanpa niat yang jelas gitu. Nah, maka semoga kita termasuk orang-orang yang memutuskan untuk setiap waktu berbenah diri. Artinya, keputusan kita untuk menyimpulkan untuk berbenah diri itu pasti kita dapatkan setelah kita mengevaluasi diri gitu. Makanya penting kan, kalau tidak nggak mungkin seorang Umar bin Khattab itu sampai lebam, sampai luka bagian punggungnya itu setiap malam
ketika akan tidur beliau mencambuk diri ketika beliau melakukan kesalahan. Beliau mencambuk dirinya tuh sampai luka, sampai berdarah, sampai luka yang Kak pernah baca di sirah. Itu kenapa? Karena tujuannya adalah biar beliau itu menghukum diri karena telah melakukan kesalahan. Kita tahu ya, kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak seberapa dibandingkan kesalahan kita. Namun jangan disamaartikan dengan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Itu berbeda ya. Kita nggak bicara konteks itu. Oke, baik. Nah, lalu ketika kita udah memutuskan berbenah diri, apa sih yang harus kita lakukan? Kan itu menjadi proseduralnya gitu. Kalau bicara masalah mana Indonesia mungkin teks prosedur gitu ya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita udah memutuskan berbenah. Nah, yang pertama adalah luruskan niat kita. Kita berbenah untuk apa? Untuk sekedar mendapatkan jodoh, sekedar agar kita segera menikah, atau kita berbenah karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Maka jawabannya harus jawaban yang ketiga. Nggak ada tawar-menawar. Sebab, kalau kita milih sekedar untuk mendapatkan jodoh, Allah ngasih itu. Tapi ya sekedar itu pahalanya, nggak dapat lebih. Kalau misalkan sekedar alasan kedua agar kita segera menikah, juga Allah ngasih. Kan kita minta dengan sungguh-sungguh. Janji Allah, mintalah, maka akan aku kabulkan. Tapi kalau kita minta ridhonya Allah, apapun yang kita minta, itu Allah ngasih. Dan lebihnya lagi, Allah ngasih yang kita pun nggak minta, tapi menurut Allah kita layak mendapatkannya. Itu kan jauh lebih keren kan? Kayak kita minta sesuatu sama kawan, terus dikasih. Sama satu lagi, kita nggak minta, tapi kita pengen kali sesuatu, terus dikasih yang kita inginkan. Pasti kita lebih senang yang kedua. Karena kita pengen, tapi kita nggak pernah bilang sama dia, tiba-tiba dia ngasih. Pasti itu lebih berasa ketimbang, minta dong, aku suka, dia kasih. Itu kayak, ya udah dia ngasih karena aku minta gitu. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita meluruskan niat karena Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka hal yang kedua adalah yakinkan Allah. Benar nggak sih niat kita itu karena Allah? Cara meyakinkannya gimana, Kak? Caranya adalah curi perhatian Allah, caper sama Allah. Bahkan di sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan, mintalah sama Allah walau perihal garam di dapur. Karena Allah tuh suka kalau kita memelas. Allah tuh suka kalau misalkan, ya Allah, kita tuh kalau misalkan kita tamak, itu boleh tamak sama nikmatnya Allah. Jadi misalkan Allah udah ngasih kita kesehatan, ya Allah, saya mau sehat lagi ya Allah, agar saya kuat ibadah. Boleh, Allah senang. Ya Allah, saya maunya kan ya Allah, saya nikah dalam waktu yang tepat, agar saya bisa mendekatkan diri kepada Engkau, pergi kemana-mana ada mahram, dan lain sebagainya. Boleh, Allah suka, karena kita kayak berkeluh kesahnya itu hanya pada Allah gitu. Nah, jadi caper sama Allah. Gimana cara caper sama Allah? Rumusannya adalah lakukan amal-amal yang orang kadang sedikit lakukan, tapi itu Allah suka, dan kita lakukan itu secara istiqomah. Misalnya kayak gini, kayak misalnya kita analogikan dengan orang tua kita misal. Orang tua kita punya 3 orang anak, kita salah satunya, adik kita mungkin dia nggak suka nyapu, dua-duanya nggak suka nyapu, dan biasanya dikerjain sama orang tua kita terus-terusan. Kadang orang tua kita sampai sakit pinggang. Maka coba kerjakan pekerjaan itu. Pasti orang tua kita tuh akan senang, karena kayak, ih untung ya ada anak yang pertama atau anak yang kedua yang mau nyapu, jadi tugas ibu jadi terbantu gitu. Jadi lakukan sesuatu yang itu jarang orang lakukan, bahkan nggak gampang untuk orang lain kerjakan, tapi Allah suka. Apa contohnya? Ibadah, amalan sunnah. Nggak semua orang akan mudah untuk melakukan sholat tahajud. Bahkan itu orang-orang terpilih. Nah, kita semoga termasuk orang-orang yang Allah pilih. Dan nggak semua orang juga bisa melaksanakan salat duha dengan alasan penuh kesibukan. Meskipun waktunya sangat-sangat luang, dari jam 8 sampai dengan jam 12 misalnya. Tapi nggak semua orang bisa. Kita lakukan, karena kita tujuannya ingin mendapatkan perhatiannya Allah. Nah, kalau Kakak ini masuk ke contoh yang udah Kakak laksanakan. Jadi yang ketika Kakak juga dirundung pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kapan nikah, dan kapan nikah, kemudian Kakak kayak memilih untuk berbenah, dan Kakak udah putuskan niat Kakak itu berbenahnya karena Allah, terserah nanti Allah ngasihnya seperti apa dan kapan, yang penting Kakak udah berusaha maksimal, itu yang Kakak pikirkan. Jadi pada saat itu Kakak langsung beli buku, ini buku yang Kakak menjadi saksi perjuangan Kakak juga termasuk di dalamnya, dan halamannya masih banyak kosong, artinya perjuangan Kakak belum boleh berakhir gitu. Kakak beli buku ini, Kakak beli buku yang paling Kakak suka, kemudian yang paling simple, itu indikator Kakak suka sebenarnya. Jadi di sini, Kakak langsung buatkan, kira-kira apa aja sih amalan-amalan yang akan aku bisa kerjakan, dan Kakak challenge diri harus melaksanakannya itu
minimal 40 hari secara berturut-turut. Dan tujuannya itu tidak lain tidak bukan tujuannya itu untuk agar segera nikah, tapi tujuannya agar mendapatkan ridhonya Allah. Biar semua permintaan dikabulkan. Kakak buat tuh list to do amalan yang harus kakak laksanakan selama setiap harinya. Kakak buatnya agenda harian mendekati wajib. Itu judulnya kakak buat. Di situ kakak buat tuh apa aja agendanya, meskipun nggak semuanya terlaksana setiap hari. Namun malamnya kakak udah list kan, kemudian setiap harinya kakak checklist apabila kakak udah laksanakan. Pas malamnya kakak evaluasi, kakak lihat, hari ini banyak rupanya yang nggak dikerjakan. Besok kakak lihat lagi, kendala-kendala apa aja yang kakak alami hari ini ya. Kira-kira lebih banyak kesulitan atau kemudahan gitu. Berarti kan menjadi evaluasi kan ya. Rupanya amalannya sedikit. Jadi wajar hari ini itu perjalanan dalam hari ini tuh nggak mulus. Ada aja cobaannya. Dan kakak bandingkan ketika kakak checklistnya banyak, itu perjalanannya terasa mulus dan terasa ringan. Kayak ya Allah berhasil melakukan challenge hari ini. Kakak boleh share ke kalian yang harapannya semoga kalian bisa menerapkannya dan lebih banyak lagi dari amalan yang sudah kakak kerjakan pada waktu itu. Dan semoga juga masih berlanjut sampai detik ini. Yang pertama kakak buat tahajud sama witir. Tapi itu paling sedikit ya. Itu yang kakak sesali, dan itu paling sedikit kakak bisa laksanakan. Karena memang kebiasaan buruk kakak itu adalah begadang. Jadi gara-gara begadang, jadinya terbangunnya itu sulit. Tapi lagi-lagi kakak percaya itu karena azam kakak yang belum kuat. Dan kakak berdoa semoga adik-adik yang menerapkan nanti jauh lebih kuat azamnya dan jauh lebih Allah mudahkan. Yang pertama tahajud sama witir. Kemudian yang kedua, itu kakak coba alma surat pagi. Alhamdulillah jalan. Jadi setiap pagi itu kakak merutinkan membaca alma surat. Kemudian kakak challenge diri untuk salat sunnah rawatib. 8 rakaat minimal setiap harinya. Jadi wajib. Kan tadi kakak buat judulnya agenda harian mendekati wajib kan. Jadi intinya kita fokuskan lagi itu kita menyibukkan diri gitu, menyibukkan diri dengan amalan sehingga kita nggak sempat lagi mikirin kok aku belum nikah ya, kok aku sulit kali hidupnya ya, nggak sempat. Kita cuma fokus ya Allah hari ini checklist ini belum gitu. Karena kata Allah kalau kita fokus sama Allah, Allah yang akan mudahkan segala urusan kita, apapun itu. Udah, kita lanjut. Jadi salat sunnah rawatib 8 rakaat. Jadi sesuai dengan kesanggupan. Intinya gini, kita buat list ini yang tidak muluk-muluk, yang realistis lah, yang mampu kita laksanakan dan kita punya usaha lebih untuk melaksanakannya. Dah. Kemudian one day one juice. Ini untuk tadabbur Al-Qur'an. Bukan tadabbur sih, tadarus Al-Qur'an ya. Jadi 1 hari 1 juz minimal untuk membaca rutin gitu. Karena kan itu sangat penting ya, apalagi itu sekaligus juga niatnya untuk melatih dia terbiasa di bulan Ramadan gitu. Karena itu udah kakak lakukan ini kapan ya? Oh ya, alhamdulillah Kak buat bulannya September 2020 Kakak buat. Mulai dari berbenah diri Kakak lakukan yang betul-betul serius itu September 2020. Akhirnya kan terwujud kan, kalau misalkan niat tadi salah satu permintaannya untuk menikah, Kakak nikah di 2021 bulan 3. Nggak jauh-jauh kali lah, selang beberapa bulan cuman. Kemudian, one day one person. Jadi one day one person atau ODOP ini apapun yang kakak baca dan itu bermanfaat, dan itu menambah keimanan kakak pada hari itu, kakak harus share ke siapapun. Satu hari satu orang. Kakak harus share tuh. Misal kak dengar hari ini tentang kisah B.J. Habibie tadi, kakak share. Misal Lina, jumpa Lina gitu. Tadi kan kakak baca gini loh, keren kan, gini, kakak share. Biar yang dengar tuh juga ikut, ih keren ya kak, Masya Allah kayak gitu. Paling nggak terucap Masya Allah, berarti dia udah memuji Allah kan ya. Itu, berarti one day one person. Itu kakak targetkan. Karena intinya itu harus bertarget, itu sebenarnya. Apapun yang mau kita kerjakan, kalau ada targetnya, itu akan jauh lebih mudah ketimbang nggak ada target. Kayak kita ditantang sama dosen, kalau kamu nggak siap revisi seminggu, saya nggak mau tanda tangan, misal. Pasti kita tertantang, ketimbang kamu revisi aja dulu, kalau siap nanti jumpain saya. Kita nggak terlalu tertantang ya kan? Tapi kalau dibilang kalau seminggu nggak siap, ganti judul. Pasti kita tertantang. Karena apa? Target. Ada kata-kata seminggu. Oke. Kemudian, agenda selanjutnya yang kakak coba checklistkan adalah hafal dan murojaah hadis. One day one hadis. Jodoh. Kakak ikut program jodoh. Just one day one hadis. Jadi emang di grup, bagus sekali ya kak belajar luar biasa. Mungkin ada adik-adik yang ikut juga. Grupnya luar biasa. Mereka manajemennya sangat Masya Allah. Jadi setiap hari itu mereka akan post 1 hadis. Termasuk berikut cara bacanya, kandungannya, makna dari hadis itu apa. Kemudian yang dikirim itu semuanya hadis-hadis yang sahih,
Dan kemudian kalau udah di-share ke grup, saatnya kita record, kita kirim ke salah seorang nanti nama di atas kita gitu. Tiap hari. Kalau misalkan kita 3 kali nggak ngirim, itu kita akan dikeluarkan dari grup. Jadi sangat tegas. Intinya emang bertarget. Jadi kakak ikut tuh alhamdulillah, walaupun ya tantangannya kadang-kadang kita kayak harus ngebut, itu karena jam 6 maksimal laporan gitu. Harus ngebut kan meluangkan waktu gitu, belum lagi ngafal. Dan ngafalnya misal hari ini di-share 1 hadis. Kemarin kan udah kita hafal 1. Jadi syarat nyetornya itu record yang hadis di-share hari ini sekaligus murajaah hadis kemarin. Jadi satu program itu sampai 100 hadis. Jadi di ujian nanti di hari terakhir kita harus murajaah sebanyak 100 hadis per 10 per 10 per 10. Yang terakhir tuh boleh nggak pakai arti, tapi di hari-hari biasa harus pakai arti sekaligus ruwahinya ataupun perawinya gitu. Kakak catat, itu juga kakak beli buku khusus ini. Kakak catat di sini setiap hadisnya. Jadi kakak nanti untuk murajaah itu di sini kakak buatkan gitu. Nah ya. Nah, misal seperti ini. Ini hadis nomor berapa gitu. Nah, gini. Ya gitu. Dah, kemudian ini yang nggak jalan sih kakak coba kemarin itu tapi belum jalan. Hafal 1 hari 1 ayat. Itu belum jalan karena kemarin itu terfokus ke hadis. Jadi nggak terfokus ke ininya, ke ngafal ayatnya. Itu yang kakak sesalkan, namun kakak coba perbaiki dan berbenah lagi untuk ke depan. Kemudian salat duha 4 rakaat. Jadi kalau biasanya kakak 2 rakaat sebelum September, maka mulai dari September itu kakak rutinkan 4 rakaat. Alhamdulillah setelah dibiasakan malahan jadi kayak kebeban kalau nggak salat duha. Karena merasa kayak nggak melaksanakan janji sama Allah gitu. Awalnya berat sekali karena kayak apalagi yang punya tugas harus ngajar misal dosen atau guru harus ke sekolah jam 7:30. Kapan sempat, udah pakai bedak, pakai sunblock, mahal lagi sunblocknya, nanti kalau misalkan wudhu lagi di sekolah, di kampus, sayang, kayak gitu kan, mikirnya kayak gitu. Jadi kayak mana ya, nanti kalau misalkan ini kayak mana? Jadi terakhir kakak kayak ngubah mindset, kakak bilang kayak gini ke diri kakak, gimana nanti Iza, kalau misalkan kamu udah pakai sunblock, udah cantik-cantik, udah istilahnya udah bersih-bersih, pergi, terus ketabrak di jalan, belum salat. Kakak tahu nakuti diri itu dengan ketabrak di jalan meninggal, belum salat, kayak mana Zah? Jadi kakak biasakan, walau seburuk apapun, kakak sholat dulu, baru kakak pergi. Jam 7:30 biasanya kakak udah sholat, ataupun jam 8 lah. Jam 8 kakak udah sholat, baru kakak pergi. Gitu. Atau kalau udah nggak sempat lagi karena agendanya sangat pagi, kakak wudhu, nyampe ke tempat tujuan tuh kakak sholat langsung, nggak boleh tunda. Ya itu alhamdulillah jalan sampai sekarang. Kemudian kakak juga merasa ilmu kakak sangat terbatas, wawasan kakak sempit. Jadi kakak juga buat agenda wajib kakak itu adalah baca 3 artikel dalam sehari. Artikel yang ringan-ringan aja, yang artikel online lah. Daripada kita nggak sempat nyari artikel yang koran ataupun yang paper, jadi kakak punya web yang biasa kakak ikutin, dan kakak juga sering share itu di status WA, yaitu muslimah.id. Nah, kakak suka tuh, di situ lengkap fikih ada, sirah ada, banyak yang bisa kita pelajari. Tadabbur Al-Quran ada, lengkap pokoknya, muslimah.id. Jadi adik-adik nanti boleh cek, di sana banyak postingan-postingan artikel yang bisa menambah wawasan dan thaqafah kita. Kemudian, itu juga sinkron dengan tadi kan ada kakak buat agenda one day one person, ya kan, 1 hari jumpain 1 orang untuk nge-sharein ilmu bermanfaat. Jadi, bahannya kalau kakak nggak sempat dengar kajian, ya dari mana? Dari artikel yang kakak baca. Kan artikelnya itu dibuat sedemikian rupa, dilengkapi dengan ayat, dengan, ibrah dan lengkap dengan yang bisa kita jelaskan gitu. Jadi kita dapat pelajarannya sekaligus bisa kita one day one person. Setelah itu, kakak juga men-challenge sendiri walaupun kakak merasa ilmu kakak emang belum ada apa-apanya, bahkan nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kakak challenge sendiri dengan ngisi kajian atau sejenisnya. Itu kakak usahakan walaupun nggak sehari sekali, tapi dalam seminggu tuh harus ada. Makanya kemarin tuh mulai September tuh ya kak terima tuh yang online tuh di grup-grup luar dan sebagaimana yang istilahnya ya kakak punya syarat, kakak belum berani untuk nge-share masalah fikih. Karena memang kakak belum berguru secara khusus terkait fikih. Paling kakak kalau berani nge-share ya yang seperti sekarang ini gitu, yang lebih ke sharing-sharing, kemudian yang ringan yang kakak udah laksanakan. Jadi kakak berani untuk menyampaikan karena kakak sudah mengamalkannya gitu. Yang ringan-ringan saja dulu. Jadi itu termasuk checklist kakak dalam beberapa bulan yang lalu. Kemudian pekerjaan rumah. Jadi jangan menjadi kita orang yang paling sibuk di luar,
fokus ibadah ini itu, tapi kita lupa tugas kita sebagai seorang anak dan sebagai seorang kakak misalnya di rumah. Jadi tugas rumah tuh harus ngerjain, boleh pekerjaan rumah itu kayak nyuci piring, nyapu, masak atau apapun lah, harus ada dalam sehari itu. Minimal pegang sapu. Jadi harus ada. Kemudian sedekah. Sedekah juga demikian. Kan itu juga bisa mempermudah urusan kita kan ya. Maka banyak buku-buku yang menjelaskan kalau kamu mau cepat dapatin jodoh, coba sedekah banyak-banyak. Itu salah satunya. Karena orang yang menerima itu akan sangat bahagia dan mendoakan kebaikan atas kita. Bisa jadi kemudahan-kemudahan yang kita alami itu hanya bukan karena doa-doa kita, bukan karena ikhtiar kita, melainkan karena doa orang-orang yang pernah kita tolong. Ada orang mungkin kawan kos kita, dia udah pernah kelaparan kali pada saat itu. Tiba-tiba datang kita karena kita masak mie lebih, kita kasih ke dia. Dia nggak jadi lapar. Dia nggak jadi pingsan gara-gara dapat mie yang kita berikan. Pasti dia senang. Senangnya dia itu bisa menjadi doa untuk kita gitu. Itu sedekah. Kemudian, kakak juga men-challenge diri untuk salawat sebanyak 100 kali sehari. Kadang awalnya ngerasa kayak nggak sempat, kayak lumayan panjang salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dipikir pakai logika. Ternyata setelah kakak lakukan, nggak terasa. Kapan kakak lakukan? Biasanya, perjalanan kakak ke kantor atau ke manapun kakak pergi itu di motor pasti kakak habis beberapa album tuh kakak nyanyi. Karena kayak suka aja sama dengar suara sendiri terus nyanyi apa lirik suka gitu. Tapi setelah bulan 9 itu kakak putuskan nggak boleh lagi ada nyanyian. Jadi yang boleh kakak beli ikhtiar itu kakak beli cincin tasbih digital tuh kakak ganti tuh. Jadi harus 100 kali salawatnya, langsung pasang sebelah kiri sambil ngegas motor, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nggak terasa rupanya di lampu merah berhenti udah 98 kali, udah 78 kali, nggak terasa tuh. Dan bahkan kakak pernah share di Instagram kakak pernah terselamatkan karena fokus kali atau khusyuk kali sedang zikir. Padahal orang di belakang kakak tuh terseret jatuh dari motor. Itu di satu hari menjelang kakak khidbah. Kakak buru-buru pulang karena di rumah orang-orang lagi sibuk mempersiapkan. Kakak pulang kantornya telat. Pas pulang rupanya di jalan yang kakak biasa lalui itu ada tumpahan minyak. Banyak. Dan orang yang lewat di situ, kakak merasa, kok ada yang aneh. Tapi kakak lagi zikir, lagi fokus kali sama zikir yang kejar target untuk istighfar itu 1000 kali sehari. Jadi kakak kerja target, ini harus 1000 kali, ini baru beberapa kali, nyampe rumah udah selesai gitu. Lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena zikirnya slow, jadi bawa motor nggak bisa cepat-cepat, karena nanti nggak bisa fokus gitu. Pelan-pelan, pas ditumpahin minyak tuh kakak merasa kayak oleng gitu. Tapi kakak masih sanggup seimbangkan, karena tadi nggak bawa motor cepat, gara-gara lagi fokus zikir sama salawat. Dan alhamdulillah, kakak selamat. Nyampe ke depan tuh kakak berhenti, apa tadi ya? Apa minyak? Dan orang di belakang kakak itu beruntun, mereka jatuh terseret dari motor. Cuman jaraknya beberapa langkah dari motor kakak gitu. Terus kakak ya Allah menghela nafas. Pas lihat di jari kakak tuh di digital zikir itu udah 1000 kayak gitu. Dia zikir. Ya Allah alhamdulillah kayak gara-gara fokus tadi itu nggak jadi jatuh dan walaupun bergetar kali. Jadi kayak astagfirullah, coba kalau jatuh tadi nanti malam, bukan besok pun nanti malam tuh khidbah. Orang lagi di rumah lagi bahagia-bahagianya gitu. Menunggu kepulangan walaupun kita udah telat pulang tapi pulang dalam keadaan yang nauzubillah kecelakaan, misal seperti apa gitu, pasti akan berubah suasananya. Tapi alhamdulillah enggak. Dan ternyata enggak sampai di situ. Mohon maaf tadi Kak belum nyampe 1000 zikirnya, baru 700-an. Terus pas nyampe rumah di hari yang sama, orang tua Kakak minta tolong Kakak belikan kue karena ada yang belum lengkap. Kakak harus pergi ke Penayung, ke Bread Light pada saat itu. Sama beli pisang di Penayung. Jadi Kakak pergi, tiba-tiba karena motor Kakak tadi Kakak masih bergetar, nggak berani bawa motor Kakak. Kakak pinjamlah motor adik Kakak. Rupanya kadarullahnya, Kakak nggak bawa SIM, sama nggak bawa STNK. Cuma bermodalkan bawa uang aja, dompet aja nggak bawa. Karena buru-buru cuma bawa cincin zikir masih terpasang, cuma bawa uang secukupnya di kantong baju seragam, sama bawa HP. HP taruh di jok depan. Dah. Berangkatlah nyampe ke simpang Mesir Raya. Kan di situ pusat razia kan ya. Lewat situ dengan tenang, tiba-tiba ada polisi berhentiin. Ya Allah. Udah itu lagi zikir juga tuh. Ya Allah. Kayak mana nih? Uang pas-pasan. Pasti kena tilang. Udah pasti, karena nggak mungkin lagi udah suruh berhentiin gitu. Jadi suruh berhentiin kakak zikir aja. Polisi itu tiba-tiba lalai dia. Dia lalai langsung ke motor yang lain. Dah. Di situ kakak, ya Allah tolong hamba. Ini nggak bawa apa-apa. Langsung, boleh nggak ya ngegas aja langsung.
tanpa lapor sama dia kalau kita nggak mungkin kita lapor asal jujur gitu istilahnya kan. Lapor, "Pak, sebenarnya saya nggak bawa, Pak, saya bayar diri," kan nggak mungkin gitu, "Ya Allah, tolong selamatkan saya, tolong, buramkan penglihatannya untuk nggak lihat saya pergi," kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu udah masih zikir tuh. Jadi bismillah bismillah tuh ngegas sikit-sikit, bismillahirrahmanirrahim, ngelewatin terus polisi yang lain. Nggak lihat sampai kiri kanan, cuma lihat ke depan. Pas nyampe di belokan sana, ya Allah, kayak lega selega-leganya. Udah tadi selamat karena nggak jadi jatuh, yang kedua selamat dari penglihatan polisi yang lagi nilang. Yang jelas-jelas Kakak punya kesalahan, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, lengkap pokoknya. Dengan motor, bukan motor Kakak, motor adik Kakak. Jadi situ Kakak belajar banyak hal. Ternyata emang Allah tuh selalu memberikan kejutan, memberikan pertolongan memang di saat kita butuh. Yang mungkin bisa jadi kita pengennya Allah tolong kita di hal lain gitu, tapi ternyata Allah yang lebih tahu kan kita butuhnya sekarang gitu. Allah Allah hadiahkan di saat kita butuh hadiah tersebut gitu. Nah, jadi itu termasuk checklist Kakak yaitu shalawat 100 kali sehari dan zikir istighfar sebanyak 1000 kali sehari. Dan alhamdulillah itu jalan dan malah Kakak merasa lebih ringan hidup Kakak ketika Kakak melakukan itu. Dan Kakak fokus melakukan agenda harian ini nggak cuma doanya agar dimudahkan dalam hal jodoh. Tapi juga Kakak lakukan ini agar dimudahkan dalam pekerjaan. Kakak bisa, wallahi kalau Kakak katakan ke Allah, ini juga salah satu ikhtiar yang Kakak lakukan biar Kakak lulus di PNS pada saat itu. Dan ini juga salah satu ikhtiar yang Kakak lakukan dan Kakak yakin dengan pertolongan Allah juga, karena Kakak yakin gitu istilahnya. Itu juga bagian dari ikhtiarnya. Dah kemudian ada beberapa lagi yaitu di antara challenge yang lain Kakak buatkan yaitu baca buku 5 lembar. Ya tadi itu gara-gara Kakak merasa ya wawasan Kakak sempit. Gimana kalau Kakak nikah nanti, pasti Kakak akan melahirkan putra-putri ataupun anak-anak Kakak yang mereka harus jauh lebih cerdas. Dan karena kan kita nanti menjadi madrasatul ula gitu. Madrasah pertama, gimana jadi mau jadi madrasah itu kan harus serba bisa kan ya. Semua pelajaran tuh harus mampu gitu. Harus ada guru segala kebetulan lah sebuah madrasah. Kita harus menjadi semuanya, menjadi guru bahasa Indonesia, guru biologi, guru matematika, bahasa Inggris, semuanya gitu, guru agama yang paling penting. Kepala sekolahnya itu suami kita, ataupun imam kita gitu, dan kita harus mengatur segalanya, termasuk keuangan. Makanya kita perlu bekal, maka termasuk Kakak coba challenge diri dengan membaca buku 5 lembar. Kadang jalan, kadang enggak. Tapi ya lagi-lagi itu menjadi evaluasi bagi Kakak setiap malamnya. Kok hari ini dikit kali ya baca bukunya? Kadang Kakak baca walaupun nggak masuk apa yang Kakak baca aja pokoknya. Paling nggak Kakak hari itu tuntas, mata Kakak tuh melihat hal yang benar, gitu. Kemudian, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah rutin Kakak laksanakan setiap Senin sama Kamis. Bahkan di awal bulan 1 Kakak coba puasa Daud, dan itu jauh lebih, badan lebih ringan, dan urusan kita jauh lebih lancar Kakak rasakan, gitu. Banyak kemudahan-kemudahan yang Kakak rasakan setelah mengambil kesempatan untuk coba puasa Daud. Dan malahan ketika kita mencoba istiqomah, itu lingkungan kita juga akan ngikut. Tapi syaratnya kita harus istiqomah gitu. Karena mereka juga penasaran mau coba, ya kan? Kan untung juga jadinya kayak kita dakwah tapi dalam bentuk amalan. Kita nggak perlu ngomong apapun tapi mereka meniru gitu. Kayak kita contohin sama anak kecil. Dah, tuh. Kemudian mendengar kajian, karena gimana kita mau mengisi kalau kita nggak terisi kan gitu. Jadi mendengar kajian juga bagian dari agenda harian mendekati wajib yang Kakak targetkan dari bulan 9 lalu. Selanjutnya adalah almat surat sore, karena nih Kakak buat agendanya dari pagi sampai dengan sore. Jadi yang terakhir ada almat surat sore, yang juga tadi Kakak rutinkan di pagi, maka sore juga insya Allah dirutinkan. Seperti itu. Nah itu yang Kakak lakukan dalam melaksanakan ataupun mencuri perhatiannya Allah. Dan ternyata banyak kemudahan-kemudahan yang Kakak dapatkan setelah Kakak melakukan itu. Nah, kemudian tentu saja untuk melakukan itu kita perlu yang namanya motivasi, kan? Karena kalau misalkan kita nggak punya motivasi, itu sifatnya hanya sementara. Tapi beda kalau kita punya motivasi yang kuat, maka ikhtiar kita juga akan semakin kuat. Dan motivasi kita itu harus karena Allah pastinya gitu. Kakak punya slide yang pernah Kakak share ke orang-orang, yang pernah Kakak sharing-sharing tentang motivasi dan tentang sukses mulia sebenarnya. Tapi bisa kita nanti diskusikan di kesempatan yang lain, khusus bahasannya tentang sukses mulia. Cuman hari ini Kakak fokus ke slide yang berisinya tentang motivasi ya. Tunggu sekejap.
Oke, yang ini nanti kakak share di lain kesempatan. Ini mana ya? Oke. Ini sebenarnya ada sambungan sebelumnya gitu. Nampak nggak? Nampak ya? Kelihatan, Kak. Kakak besarkan deh. Oke. Nah, untuk menjadi seorang yang expert ini berarti ahli. Maka kita tuh punya keahlian di bidang tertentu, kan? Termasuk tadi, misalkan kita mau menjadi ya madrasatul ula, menjadi seorang istri yang siap, menjadi seorang anak yang siap apapun itu, menjadi seorang apa namanya? Seorang ibu nantinya, calon ibu yang siap. Maka ya harus banyak hal yang harus kita persiapkan. Dan untuk kita mempersiapkan itu, pasti kita harus memiliki motivasi yang tinggi. Kan itu poinnya. Dan rumus agar motivasi kita itu selalu tinggi, rumusnya di sini adalah to be dikali to have dikali valensi. Nah, apa keterangannya? To be ini adalah sesuatu yang kita inginkan. To have ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan kalau keinginan kita terwujud. Sedangkan valensi ini adalah usaha yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ada orang, dia itu valensinya itu sedikit. Dia maunya usahanya sedikit. Tapi dia mau to have-nya banyak. Orang-orang yang suka cek langit biasanya. Nah, biasanya apakah Allah akan berikan? Insya Allah Allah akan berikan. Kan janji Allah, mintalah Allah akan kabulkan. Tapi mungkin lebih lama. Beda sama orang yang, nih note-nya, tinggikan valensimu, maka hasil Allah yang akan tentukan. Tinggikan usahanya, maka hasilnya, to have-nya, pasti Allah akan banyakkan. Jadi kakak dapat materi ini dari guru kakak, yang beliau pernah mencoba menerapkannya, dan kakak juga udah pernah coba melaksanakannya. Kapan kakak coba? Di tahun 2019. Pada saat itu kakak punya mimpi, punya keinginan, pokoknya nih harus pergi ke luar negeri, minimal ke Malaysia, semuanya gratis, dan di sana bisa berbagi ikut program untuk berbagi sama anak-anak TKI. Itu keinginan kakak pada 2019. Kakak share sama guru kakak yang nge-share materi ini. Beliau bilang bisa. Saya, kata beliau, dulu menerapkan ilmu motivasi ini ketika saya juga punya keinginan yang sama kayak Eza. Mudah-mudahan beliau selalu sehat ya, karena ilmunya sangat luar biasa. Jadi beliau dulu ketika ingin ikut sebuah exchange program pertukaran mahasiswa, beliau melakukan ini. Beliau fokus bantuin banyak orang, bantuin apapun yang bisa beliau bantuin, tanpa beliau fokus ke apa yang bisa beliau dapatkan dari bantuan yang beliau berikan. Karena istilahnya beliau cuma fokus ke usaha, beliau nggak fokus ke hasil, karena ranah hasil itu kan ranahnya Allah. Nah, apa yang terjadi? Di saat beliau ngerjain semua tugas orang lain yang istilahnya sifatnya membantu, dan beliau maksimal di tugas amanah beliau sendiri, beliau tiba-tiba dapat panggilan lulus ikut exchange ke Turki. Hanya 2 orang dari Indonesia. Jadi Ustadz tuh, pada saat keberangkatan, tiba-tiba dari Jakarta, Turki Airline-nya itu delay, nggak bisa berangkat. Entah 2 hari, entah 1 hari. Pokoknya lama. Sampai semua penumpang tuh kecewa gitu. Ada yang marah-marah, ada yang merepet dan sejenisnya lah. Ya kebetulan beliau ini hafiz, beliau orang dekat dengan Al-Quran. Jadi, beliau pergi sama 2 orang kawannya. Nah, karena kesal delay tadi, banyak orang yang protes ke pramugarinya ataupun pramugaranya. Sedangkan beliau, karena udah dapatin ilmu ini dari guru beliau, ilmu sukses mulia, yang boleh nanti waktu lain kita akan share, beliau nggak milih marah, tapi beliau milih ambil Al-Quran, beliau merajaah hafalan. Karena beliau merasa ngapain sih marah-marah, semuanya kan qadarullah gitu. Teman beliau, wallahu alam apa yang beliau lakukan, intinya beliau mungkin termasuk yang kesal juga. Dan orang-orang lain itu marah-marah. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, belum keesokan pun, beberapa waktu setelah itu, tiba-tiba beliau dipanggil. Beliau dibilang sama orang bandara bahwasanya mohon maaf Bapak Fulan, atas delay ini, maka kami menawarkan penginapan untuk Bapak, yaitu bisa menggunakan hotel bandara, hotel bintang 3. Itu kenikmatan yang pertama yang beliau dapatkan setelah beliau fokus ke valensi. Beliau nggak fokus ke to have. Kemudian kenikmatan kedua adalah, luar biasanya Allah, besok tiba-tiba pada saat berangkat pesawat mau berangkat, beliau dipanggil lagi. Padahal beliau sama kawan tadi kan, tapi yang dipanggil sendiri. Saudara Fulan, mohon maaf ya Pak, atas ketidaknyamanannya dengan persetujuan dari atasan, Bapak dari tiket kelas ekonomi kami pindahkan ke kelas bisnis. Itu beliau kayak, hah?
kelas bisnis, tapi beliau nggak nanya, takutnya nanti berubah lagi gitu. Ini kan, ya Allah, ini kan anugerah kayak gitu kan, diambil aja gitu. Beliau masih nggak percaya loh. Beliau pergi sama berdua sama kawan, di pesawat yang sama, di kelas yang sama, tujuan yang sama, tapi cuma beliau yang dipanggil ke kelas bisnis. Dan beliau mengambil ibrah, ini pasti bantuan Allah, dan sebab salah satunya itu adalah ketika beberapa bulan sebelum beliau berangkat, beliau fokus sekali ke Valencia bantuin orang. Itu yang beliau tanamkan sekali, saya akan bantu orang sebanyak apapun agar Allah bantu saya di waktu yang tepat. Dan ternyata terbukti gitu. Makanya kita harus punya, kalau kita tadi mau menjalankan tadi semua rutinitas ataupun checklist yang udah kita buat tadi, maka motivasinya harus kuat. Valensinya itu harus jauh lebih besar ketimbang apa yang mau kita inginkan. Saya mau menikah, ya Allah, di umur sekian-sekian. Boleh kita memberi catatan yang khusus kayak, ya Allah, saya ingin segini-segini gitu. Boleh. Tapi valensinya itu harus maksimal. Termasuk amalan-amalan kita harus diperbanyak. Gitu. Itu maksudnya. Nah, selain expert, manusia itu punya aset. Kita bisa memilih kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas, kerja berkualitas, atau kerja ikhlas. Bagusnya semuanya. Gitu. Semuanya kita punya. Karena kalau misalkan kita punya semuanya, contoh gini, dikasih tugas untuk ngerjain sebuah tugas itu misal gini, disuruh tulisan saya bisa sebanyak 1000 kali. Kalau kita kerja cerdas, pasti kita kerjanya kita ketik sekali, lain kita copy paste. Kan yang penting 1000 kali, selesai. Kalau kita mau kerja keras, kita tulis tuh sebanyak 1000 kali tulis semuanya. Atau kita ketik secara manual semuanya. Yang penting tugasnya selesai, walaupun kita kerja keras mati-matian. Kerja tuntas, kita kerja maksimal. Ya seperti kerja keras tadi, yang penting tugasnya tuntas. Kerja berkualitas juga demikian. Kita kerjain, yang penting 1000 tulisannya siap, walaupun kita banyak istirahat, dan kita maksimalkan kali buatnya. Misal tulisannya kita lebih ukir atau apapun lah. Nah, kalau kita kerja ikhlas, mau seperti apapun cara yang kita tempuh, asalkan kita ikhlas, karena ikhlasnya letaknya di hati, maka Allah pasti akan ngasihnya lebih. Contoh konkret gini, di tempat kita kerja misalnya, ada sebuah proyek yang harus kita selesaikan. Proyek itu diselesaikan oleh 5 orang sebenarnya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota 1, anggota 2. Tiba-tiba kadarullah, kan dikasih tugas proyek itu dalam waktu 6 bulan harus sudah siap gitu. Nah, tiba-tiba pas bulan ketiga, ada 2 orang dari 5 orang tadi itu dia nggak bisa melanjutkan proyeknya. Sebut saja misalnya si sekretaris tiba-tiba dia harus pulang kampung gara-gara kakaknya nikah. Atau si bendahara si anggota satu lagi bukan nih, bendahara harus pulang kampung gara-gara neneknya meninggal. Maka tinggallah kita yang 3 orang tadi gitu. Kita sebagai anggota, sebagai ketua, sama sebagai anggota satu lagi. Kalau kita memilih egois untuk kerja cerdas, ya saya nggak akan ngerjain tugas mereka yang udah pulang kampung. Siapa suruh mereka pulang kampung. Saya tugasnya ya tugas saya aja, selesai. Mau siap nggak siap ya terserah mereka gitu. Kalau misalkan kita milih yang kedua, ya Allah, ya udahlah, kan udah bersama-sama selama 3 bulan. Sedikit banyak saya tahu lah tugas bendahara tuh ngapain, tugas sekretaris tuh ngapain. Bisalah kita kerjakan. Yang penting tugas kita, proyek kita selesai. Nah, kalau kita memilih yang kedua, maka banyak hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, proyeknya selesai. Otomatis kita dapat pujian lah kita bilang dari atasan. Ataupun kita dapat haknya lah karena sudah selesai mengerjakan proyek. Dan pelajaran berharganya apa? Sewaktu-waktu bisa jadi tadinya kita sebagai anggota, sewaktu-waktu bisa diposisikan sebagai sekretaris. Karena kita udah mengerjakan tugas sekretaris dan kita udah paham tentang tugasnya ngapain. Itu pelajaran yang Allah ingin berikan ke kita. Sewaktu-waktu kita juga bisa mendapatkan posisi bendahara. Gara-gara tadi tugas bendahara belum selesai, mampu kita selesaikan bersama-sama. Jadi kita akan naik level. Itu gara-gara kita kerja ikhlas. Jadi intinya, apapun yang kita lakukan, sebanyak mungkin, misalnya gini, kita punya 2 kesempatan, mengumpulkan energi positif atau energi negatif. EPOS sama ENET, kalau kita singkat, EPOS sama ENET. Bagusnya kita mengumpulkan energi positif. Energi positif itu ibaratnya kayak amalan baik yang bisa kita laksanakan. Dan, contoh ya, bisa jadi kemudahan yang kita dapatkan hari ini hanya karena bulan yang lalu kita pernah memindahkan jarum pentul di jalan dan orang nggak terluka. Atau memindahkan batu kecil di jalan dan orang nggak tersandung gitu. Karena kan prinsipnya Allah itu akan cairkan energi positif di waktu yang tepat. Kita kumpulin semua energi positif kita. Misal kita hari ini ngerjain apa? Hari ini menjawab orang tua misalnya.
jadi energi negatif, 300 bisa kita kalkulasikan. Atau hari ini tidak membuang sampah pada tempatnya, 200 minusnya. Jadi kita kalkulasikan tuh, atau kita banding-bandingkan tuh setiap malam. Kira-kira hari ini lebih banyak kerjain yang negatif atau yang positif ya? Kalau udah seperti itu, ketika kita dapatin musibah, kita nggak menyalahkan Allah. Kita akan fokus mengevaluasi diri. Ya Allah, nih kayaknya musibah nih kan, gara-gara hari ini banyak kali energi negatifnya. Atau ketika kita mendapatkan kebaikan atau kemudahan, kita tuh akan mudah bersyukur. Ya Allah nih kayaknya gara-gara bantu si fulan lah tadi. Tahu kayak gini besok-besok banyakin lagi bantuin orang. Jadi kita kayak bersyukur dan kita nggak mudah menyalahkan Allah. Karena kita tahu prioritas diri kita seperti apa. Kita fokus ngumpulin energi positif atau fokus ngumpulin energi negatif gitu. Jadi apa janji Allah bagi mereka yang berperan ataupun yang berbuat baik? Kan artinya Allah itu nggak akan uh, menyia-nyiakan kebaikan yang kita kerjakan, ya kan? Makanya dalam surah Ar-Rahman ayat 60 tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Itu janjinya Allah gitu. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, misalnya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia juga akan melihat balasannya. Itu kan janjinya Allah dan Allah Maha yang tidak pernah ingkar janji. Dan sesungguhnya rahmat Allah itu amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Termasuk rahmat apapun itu. Dimudahkan pekerjaan, dimudahkan jodoh, dimudahkan segala urusan. Maka semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat yang Allah akan cairkan dalam bentuk kenikmatan dan kemudahan. Dan prinsipnya kita satu, ketika kita melaksanakan list to do tadi itu, apapun yang kita lakukan itu bukan untuk mengharapkan pujian manusia. Ketika dipuji pun kita nggak akan terbang, dan ketika dicaci pun bisa ada yang bilang Allah itu paling bisa bertahan 20 hari, paling bisa bertahan 10 hari, terserah deh. Tapi semoga kita selalu berada di lingkungan orang-orang yang berprasangka baik dan selalu mendukung niat baik kita. Dan prinsipnya tidak akan terbang ketika dipuji dan tidak akan tumbang ketika dicaci. Nah, Allahu a'lam bishawab, kakak rasa seperti itu. Jadi adik-adik sudah bisa putuskan kira-kira apakah sudah layak kita untuk melakukan berbenah diri atau kita merasa kayaknya udah cukup deh karena selama ini udah berasa berbenah. Pokoknya semoga apapun yang kita kerjakan itu tujuannya itu adalah karena untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka ketika kita melaksanakan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka semoga Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Wallahu a'lam bishawab, kakak serahkan kepada moderator cantik. Silahkan. Icut, suaranya masih mute. Itu aja. Udah tekan padahal tadi belum lagi. Jadi bisa kita singkatkan, bisa kita simpulkan kembali kalau kita ingin berbenah diri itu pertama kita introspeksi dulu yang pertama ya. Habis itu jangan mudah ngejudge orang lain yang kita lihat dari covernya aja. Kemudian kalau bisa dimulai dengan melakukan hal-hal kecil. Kayak seperti dilakukan to-do list-nya ya kayak udah Kak Liza jelaskan ya. Oke, kemudian setelah kita mencoba hal-hal yang kecil dari to-do list itu, nanti lama-lama kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang udah teratur gitu istilahnya. Lebih baik melakukan amal-amal yang kecil tapi rutin daripada memaksakan hal yang langsung besar gitu ya. Oke, langsung aja. Berarti sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang di sini ada yang mau bertanya dulu. Kita sapa dulu nih, ada yang baru bergabung. Tari, Salsabila, Rida, siapa lagi? Umi Renita. Umi Renita. Ini Lizayana nih yang mana nih? Kak Za juga. Oh, biar rame partisipannya ya. Iya, biar rame itu taktik. Oke, siap. Tapi katanya mau nanya. Ya, mau nanya. Silakan. Assalamualaikum Kak Za. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini, sekarang kan emang lagi marak-maraknya nih. Seharusnya minggu kemarin ditanyain, tapi ya masih malu-malu. Iya. Kan lagi marak-marak. Iya. Lagi marak-maraknya friendzone. Artinya mau siapapun, emang kebanyakan itu sekarang ya. Cuma ada yang nanyain gini, si perempuan ini dekat sama satu laki-laki.
Terus kan udah dekat, udah ada perasaan. Tapi si perempuan ini udah nggak mau, maksudnya udah bosan, udah resah takut sama Allah. Karena dia lagi memperbaiki diri kebetulan. Jadi gimana caranya biar dia bisa menjauh sama si laki-laki tersebut? Kan nggak boleh nyakitin ya, maksudnya kita tahu nih, jangan nyakitin perasaan orang lain. Kalau misalnya bisa pakai cara yang baik, kenapa harus pakai cara yang kasar? Jadi gimana Kak caranya biar bisa menjauh sama si laki-laki tersebut, tapi masih baik-baik aja hubungannya, bukan berarti masih dekat, cuman baik aja, nggak sampai jadi musuh-musuhan gitu. Itu aja kayaknya Kak. Oke, langsung Kakak jawab ya. Izin ya, adik moderator, adik Icut. Baik, yang pertama memang kita harus pelajari bagaimana hukumnya pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Dan alhamdulillah si adik perempuan tadi dia sudah tahu bahwasannya kedekatan dia dengan laki-laki tadi itu nggak benar, karena memang nggak ada pertemanan ataupun persahabatan antara laki-laki. Kalaupun teman ya sekedar-sekedarnya aja gitu. Makanya Islam sangat mengatur batasan antara laki-laki sama perempuan. Karena itu tadi selalu ada orang ketiga setelah ada orang kedua, ada setan gitu. Tingkat sama suami istri aja selalu ada setan yang mengganggu, apalagi yang belum sah. Nah, kemudian agar tidak terjebak yang tadi itu terjebak friendzone lah atau apapun namanya itu, maka langkah pertama jangan mendekat. Caranya gimana? Ya taat. Kalau kita taat sama Allah, Allah kan yang melarang kita untuk bergaul dengan laki-laki dengan pergaulan yang seperti kita lakukan sama perempuan. Pergi bareng lah, curhat-curhatan, chat-chatan, itu kan peluang, semuanya peluang ikhtilat dan peluang untuk melakukan khalwat. Bahkan khalwat itu nggak cuma maknanya berduaan di luar, tapi berduaan di chat itu kan cuma kita sama dia yang tahu. Bahkan ada chat-chatannya itu yang ketika orang lain mau lihat tuh nggak kita bolehin. Itu berarti kan ada sesuatu yang membuat kita jadi kayak, aduh janganlah ketahuan nanti aku sama dia tuh mesra dan sebagainya. Itu sebenarnya udah termasuk indikator yang kita laksanakan tuh dosa. Mana ada sih orang yang melakukan dosa terus dia dengan bangga memamerkan ke orang lain, kan nggak ada. Kalau seperti itu nggak ada kerja WH sampai menemukan pasangan dalam mobil, di semak-semak, di atap masjid yang pernah kejadian itu, di kos-kosan, nggak perlu. Karena siapapun tuh bisa meluapkan garidhanahu ataupun keinginan fitrahnya itu untuk melakukan apa namanya tuh untuk dicintai dan sebagainya itu secara bebas gitu. Makanya karena Allah tahu potensi kita yang tidak bisa sepenuhnya berhadapan dengan setan di saat dia menggoda, maka Allah langsung tegaskan, jangan mendekat ke sumbernya. Ada pemisah ada batasan antara laki-laki sama perempuan. Ya sebatasnya saja gitu. Sudah ada fikih yang mengaturnya gitu. Nah, ini pertanyaannya Kak, udah terlanjur dekat, tapi kita udah sadar nih, sebagai perempuan udah sadar nih nggak benar, saya mau kembali ke koridor awal. Tapi saya juga nggak mau menjadi alasan saya hijrah, tapi meninggalkan bekas yang nggak baik ke teman-teman saya gitu. Kan itu pengennya kan. Pengen pun pergi dengan keadaan yang baik-baik saja. Gimana caranya Kak? Kita nggak perlu kasih tahu ke dia, istilahnya kayak kita udahan aja ya deketnya dan sejenis ngapain. Toh kita selama ini juga nggak ada status apa-apa sama dia. Yang ada nanti dia merasa kayak GR kali lah dan lain sebagainya. Padahal kita nggak merasa demikian pun kadang. Jadi langkah tegasnya adalah sibukkan diri kita dengan agenda-agenda yang bermanfaat. Ketika misalkan nanti dia merasakan perubahan kita kok susah kali ya diajak ketemu. Alasannya, mohon maaf lah, aku ada ini soalnya ada ngaji jam segini. Ada kegiatan yang bisa kita jawab. Lama-kelamaan, karena setiap alasan yang kita berikan tuh alasannya adalah agenda perlu dan agendanya agenda akhirat semua, dia akan tanpa kita bilang. Oh, rupanya dia sekarang udah aktif ngaji loh, ataupun dia sekarang aktif di komunitas yang sifatnya baik gitu. Pasti dia juga akan jauh lebih menghargai kita. Dia akan ngerti kayaknya anak ini lagi hijrah lah, ataupun anak ini kayaknya lagi mencoba untuk memperbaiki diri. Masa iya aku ganggu-ganggu gitu? Aku yang merasa diri belum baik ini kayak nggak pantas lah ganggu-ganggu dia. Itu kalau misalkan dia merasa dirinya belum baik. Atau bisa jadi, gara-gara perubahan kita itu, dia juga jadi evaluasi diri. Ih keren ya, dia deket sama aku. Kok bisa dia itu tiba-tiba pilih ngaji, sedangkan aku masih kayak gini aja. Aku pilih ngaji juga lah. Dan kita nggak pernah tahu kan, Allah itu kan maha membolak-balikkan hati. Gara-gara kita berubah dan kita istiqomah, bukan karena nggak enakan sama dia, lalu kita tetap berteman sama dia sebagaimana mestinya, itu kayak ibarat puasa jalan, maksiat pun jalan gitu. Ibadah lancar, tapi maksiat tak jalan. Ngapain? Berarti kita pertegas gitu.
Artinya pertegas di sini ya kita milih taat kan sama Allah. Ya Allah, saya mau ngaji, saya mau berubah. Jauh lebih baik. Tolong tuntaskan masalah saya dengan si beliau ini. Saya nggak mau dia marah sama saya, tapi saya mau dia paham bahwasanya kondisi saya udah paham dengan apa yang engkau perintahkan. Tolong buat dia paham, sehingga dia menjadi laki-laki yang lebih baik juga, tanpa saya harus pahamkan dia. Karena kalau misalkan kita yang bilang juga, sebentar ya, nah, karena kalau misalkan kita yang bilang juga, kita merasa kayak belum cukup ilmu untuk ngabarin dia ini itu, terkesan menggurui, malahan dia bilang, "Alah, kisok kali lah." Padahal kemarin kita makan bakso semangkok berdua, sekarang udah sok-sokan kayak ngaji, tengku ngapain, kayak gitu. Dia malahan kayak jadikan itu sebagai lelucon gitu. Maka kita nggak perlu berkata-kata melalui perkataan, tapi cukup sampaikan melalui perubahan sikap kita, yang menjaga jarak, kemudian menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan, kalau minimal caranya, cari alasan positif yang ketika dia ajak jumpa, ketika dia ajak chat, ada aja alasan kita, ya memang itu bukan alasan. Itu memang lagi rutinitas yang kita, misalnya apa ya, kalau dia bilang, "Ih, sibuk kali ya," oke. Nggak sibuk juga sih, sedang mencoba menyibukkan diri gitu. Itu beneran, kita betul-betul menyibukkan diri dengan kebaikan gitu. Misal dia lagi ngechat, dia mau curhat, aku curhat lah, cowok, dan itu nggak bener curhat sama kita. Maaf lah, aku lagi banyak tugas nih, tugas kuliah lagi numpuk, terus aku lagi ngejar target harus baca buku ini sampai halaman segini malam nih. Ya kan? Jadi dia makin, dan kita lakukannya itu istiqomah. Atau misal kita bilang gini, maaf ya, ini kebetulan malam Rabu kan, malamnya aku nggak bisa karena aku lagi baca ini harus ada target, habisin baca buku ini sampai halaman nih, malam Rabu gitu. Terus malam Jumat dia ini lagi, cari lagi alasan yang rutinitas memang kita kerjakan, nggak boleh bohong tetap ya. Jadi misalkan, malam Jumat nih, aku ada target khatamin Al-Kahfi, jadi aku nggak bisa, mohon maaf lah. Coba kayak cari kawan yang cowok atau apalah. Misalnya kita mengarahkan dia itu kayak alasan-alasan yang lama-kelamaan buat dia itu akan mikir gitu. Itu sih kakak rasa, jadi nggak perlu menjelaskan sama dia bahwasanya kita sedang hijrah. Tapi kalau udah sangat butuh, dia nggak paham-paham juga, nggak ngeh juga, dan malah ngejudge kita kayak, "Alah, apa lu? Dari kemarin menghindar terus gitu." Baru kita tegaskan, "Mohon maaf sebenarnya, karena dengan terbatasnya ilmu yang aku tahu selama ini, setelah aku ngaji di beberapa ustadz ataupun aku ngaji kemarin, rupanya yang selama ini aku jalan itu agak keliru kayak gitu." Padahal kan contohnya apa ya, istilahnya kayak aku sering chat sama Ki sampai tengah malam misalnya, padahal itu kan nggak baik ya, kalau kan buat aku sendiri aku belum siap untuk nggak apa istilahnya, belum siap kalau misalkan tiba-tiba setan tuh godain aku, karena imanku sangat lemah loh kayak gitu. Jadi daripada aku nanti kenapa-kenapa, dan daripada juga kita nggak baik di pandangan Allah, jadi lebih bagus aku yang menghindar. Tapi bukan apa-apa ya, ini karena emang aku sadar diri sih iman aku belum kuat kayak gitu. Intinya kita nggak menyalahkan dia. Itu boleh dikatakan kalau memang dia nggak paham-paham dengan apa yang udah kita sampaikan melalui amalan kita kayak gitu. Itu aja kakak rasa. Semoga berhasil. Ya, jadi itu masih tentang hal yang sering juga ya sebenarnya. Sekarang tuh lagi marak-maraknya emang friend zone. Ada istilah lagi sekarang tuh micro cheating namanya, bukan micro teaching ya, micro cheating. Jadi micro cheating itu adalah hal yang memang micro, hal yang kecil yang kita tuh dimana sebenarnya lagi mencurangi Allah dalam pergaulan kita dengan anak laki kayak gitu. Jadi di situ sebenarnya ada hal-hal kecil yang menurut kita sepele, yang sebenarnya bahkan hal itu yang menjerumuskan kita, bahkan disitulah letak setan itu lagi masuk di antara kita gitu. Itulah salah satunya ya friendzone itu, misalnya nggak ada salah berteman dengan laki dan perempuan komunitas dia selagi dia tahu batasan-batasannya itu. Cuman ya memang nggak akan ada sih istilah sahabat sama anak laki itu, nggak ada. Kalau bukan perempuan yang menaruh lebih perasaan, pasti lakinya. Kecuali ya emang ya kayak mana kayak gitu, emang nggak mungkin karena kan kita manusia biasa dititipkan rasa nyaman cepet, apalagi perempuan. Ya jadi itulah, jadi harus tahu batasan-batasannya tersendiri dulu, kayak boleh pergi-pergi kajian, tanya-tanya dulu gimana apa hal yang harus kita lakukan. Jadi gitu, Dek. Untuk kawannya ya. Itu bukan soalnya Dek ya, pertanyaan kawannya titipan. Titipan. Ya, titipan. Oke, Oke, selanjutnya. Sekalian gitu. juga sih persiapan diri. Oke, pertanyaannya.
ta'aruf yang baik itu kan melalui murabbi. Tapi kalau kita tidak punya murabbi, bagaimana? Terus orang tua kita juga bukan orang yang paham, harus ada penengah atau perantara. Kadang keluarga bilang, kenapa ribet kali? Gimana solusinya? Nah, itu Kak. Oke, jadi insya Allah untuk tema ta'aruf akan kita bahas di pekan depan. Semoga Allah masih izinkan kita untuk berjumpa. Kita fokus bahas ta'aruf syar'i ya. Tapi hari ini jangan sedih, tetap kita Atau jawab ini sedikit. di skip aja, karena waktunya Kita juga jawab nggak lama lagi. Betul, kita jawab yang sedikit yang kenapa ribet kali aja. Tapi Oh yang iya, terkait oke, dengan guys, sih yang ya. sebenarnya itu minggu depan. Dia penasaran sedikit lah ya. Oke. Kata-kata ribet itu bisa diganti. Jadi benar, kadang keluarga kita tuh nggak paham apa sih maksudnya apa namanya orang ketiga, penengah lah, mediator lah, murabbi lah. Itu kadang kita nggak bisa menggunakan istilah-istilah akademis ke keluarga kita yang memang nggak semuanya akademis gitu. Jadi emang harus pandai-pandai kita lah seni dalam komunikasi. Jangan sampai yang ingin kita sampaikan itu sangat simpel, tapi gara-gara kita salah metode, jadinya kedengarannya ribet. Padahal kan pentingnya komunikasi itu, poin pentingnya membuat orang lain paham apa yang kita mau bilang. Kan itu poinnya. Jadi, diganti aja sebenarnya, apalagi kalau orang tuanya orang Aceh. Tinggal kita bilang, kita cuma butuh selangke loh, Mak. Kalau ada selangke, lancar urusan. Selangke, paham mereka. Jadi cari tahu loh orang ketiga dalam istilah adat Aceh itu apa ya, selangke, langsung paham mereka. Oh iya benar, nggak bisa kalian berdua aja. Kalau berdua berarti kalian mau cewek, kayak itu kalau orang-orang Aceh bilang kan. Kalau berdua mau cewek tuh, makanya pakai selangke, Mak. Kalau pakai selangke, nanti kalau dia tiba-tiba mau kabur, kita tanya tuh sama selangkenya, kenapa dia kabur, dan dia nggak bisa macam-macamin anak mama, karena ada selangke pegangannya, kayak gitu. Jadi insya Allah orang tua kita akan paham. Lagi-lagi emang apa namanya tuh Kita sendiri yang harus teknik kasih bagaimana cara kita menyampaikan seni bahasa kita yang kita gunakan berkomunikasi dengan orang tua kita. Itu mungkin jawaban yang bisa Kak jawab. Untuk selengkapnya bagaimana ta'aruf yang benar, teknisnya seperti apa, siapa aja terlibat, bagaimana layout dari ta'aruf itu sendiri, itu nanti akan kita bahas insya Allah pekan depan. Bukan ta'aruf yang dibalut-balut dengan ini ya. Bukan ta'aruf abal-abal. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana? Bagaimana? Ini nih aneh. Oke, siap. Bagaimana ikhtiar seorang wanita dalam menjemput jodoh? Apakah boleh menjemput bola? Bola. Ya, jemput bola. Misalkan minta dikenalkan atau dijodohkan, atau hanya menunggu sambil belajar ilmu pranikah. Jawab ya. Ya, silakan. Oke. Boleh. Harus malahan. Jadi maksudnya menjemput bola di sini kan bukan yang kayak gini loh. Wanita tuh alhamdulillahnya Allah anugerahkan marwah. Marwah tuh kayak harga diri lah bahasa kitanya kan. Jadi marwah itu yang harus kita jaga. Bukan juga siapapun yang kita jumpai terus kita suka kita bilang nikahin aku dong. Kan nggak seperti itu. Yang ada marwah kita dipertanyakan. Itu kita bisa belajar dari Siti Khadijah. Bagaimana ketika beliau mengagumi sosok Rasulullah, beliau kirim orang di rumahnya untuk menyampaikan maksud baik beliau itu seperti apa, dan bahan bukan menyampaikan maksud baik sih, untuk mencari tahu seperti apa gitu, seperti apa sosok Rasulullah, kemudian mengutarakan bahwasanya beliau punya niat baik dan punya niat kekaguman sama Rasulullah gitu. Artinya wanita boleh nggak? Kalau nggak boleh jawabannya, maka banyak sekali wanita yang nggak akan menikah. Dipikir sama kawan kita nggak mau nikah, kita nggak suka sama laki-laki, karena kita mungkin nggak pernah mengutarakan gitu kan. Maka baiknya seperti apa? Alhamdulillahnya, semoga kita selalu punya lingkungannya itu yang paham akan agama. Karena kalau misalkan mereka paham agama, paham bagaimana mendapatkan jodoh melalui ta'aruf, itu nggak menjadi tabu. Tinggal misalkan kita merasa usia kita tuh sekarang udah mantap untuk menikah. Persiapan mental kita rasa kayaknya udah cukup. Sambil kita menyelam ilmu, sambil kita mempelajari bagaimana di rumah tangga seperti apa, kita merasa kayaknya kalau tunggu nggak siap-siap terus, kayaknya nggak tahu indikatornya siap sampai kapan. Kayak kita merasa sambil belajar lah. Ya udah tinggal bilang sama orang yang lebih kita tuakan, atau ada kakak-kakak letting yang menurut kita beliau orang yang faqih, orang yang paham agama. Kita sampaikan, Kak, afwan sebenarnya saya kenal kakak orang yang baik, tapi saya kan sebenarnya ada hal yang saya ingin sampaikan, tapi saya malu sampaikan ke orang lain. Ke kakak saya rasa saya nyaman untuk menyampaikannya. Jadi kan Kak, dalam keluarga kebetulan saya punya kakak-kakak yang semuanya udah menikah, punya abang yang udah menikah, tinggal saya yang belum menikah. Di lingkungan saya juga teman-teman rata-rata udah menikah dan mereka punya kesibukan. Kayak seru kan Kak kalau saya juga menikah gitu. Boleh nggak Kak berkenan kalau saya berikan titipkan CV sama Kakak, nanti jika ada ikhwan atau ada laki-laki baik yang menurut Kakak dia sesuai dengan saya
dan artinya sesuai di sini saya bisa menerima kekurangan dia dan dia laki-laki yang baik menurut kakak yang kakak kenal dalam segi agama dan akhlaknya, berkenan kakak untuk memperkenalkan ke saya. Pasti kalau beliau paham, beliau akan tahu dan beliau orang tahu kita, itu nggak perlu repot-repot untuk menemukan orang yang menurut beliau ini kayaknya cocok nih, dan sebagainya gitu. Artinya boleh kita menyampaikan niat baik kita daripada ya tadi itu chatting sana sini, DM sana sini, berharap nanti kayak kita lempar pancing kemudian siapa yang nangkap itulah jodoh kita, daripada kita seperti itu dan kita juga bukan selebgram ya kan, bukan artis juga yang kita DM langsung dibalas gitu. Ya mending ya cara tadi itu, jemput bola tapi dengan cara yang tetap syar'i. Bagaimana caranya? Sampai jumpa di minggu depan. Oke, jadi apa tadi? Boleh jadi ya Kak ya, boleh kita perempuan kayak gitu ya, karena kita harus menjaga marwah juga ya. Yes. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika ada seorang lelaki cerita sama temannya, dia pengen deketin kita, tapi dia minder karena kerjaan atau nggak cukup mahar, padahal jumlah maharnya aja belum dibicarakan. Oke, kita skip ke minggu depan. Iya, sama kayak itu ya, masuk ke bidang ta'aruf ya. Dicatat ya. Pendekatan. Oke, lain. Bagaimana cara melihat tanda-tanda istikharah? Kadang muncul mimpi, tapi yang muncul bukan hanya wajah dia, tapi laki-laki lain, tandanya juga tidak baik. Skip minggu depan. Icut pernah yang kayak gini. Oh iya. Ya. Nanti BTW Icut udah nikah belum sih kakak, penasaran? Belum Kak. Oke, akan insya Allah ya. Insya Allah. Karena akhirnya kakak mengeluarkan pertanyaan yang tidak boleh tanya kak, udah nikah, kapan nikah? Tapi kakak nggak nanya kapan ya, Dek, udah nikah tadi kakak tanya atau belum ya? Iya. Pembelaan. Oke, next. Banyak ya, sama sih ini tentang bagaimana jika seorang lelaki menggantungkan proses ta'aruf? Nah, ini juga tentang ta'aruf, Kak. Skip dulu ya. Skip. Ya, banyak Minggu yang depan. penasaran nih. Iya, kayak minggu lalu nggak tertanyakan. Mungkin kayak nampaknya pematerinya sangar, makanya nggak boleh nanya minggu lalu. Padahal security hatinya Hello Kitty ya. Hello Kitty, betul. Ada lagi, Dek? Nggak ada sih, itu aja. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti pertanyaannya kita skip untuk minggu depan karena Kak Liza juga ada keperluan kan hari ini kan? Betul, betul. Di minggu depan kita sharing lagi insya Allah. Selanjutnya langsung masih ada di Umira Salfi, ya. Baca doa pada di Umira Salfi, kami persilakan. Sadaqallahul aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. An walidina wa an masyayikhina wa an jaddina wa an jaddatina wa an ustadzina wa an ustadzatina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa 'ala syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min 'amali wa inna rahmataka was'u min dhanbi. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana bi annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengan berakhirnya pembacaan doa oleh Umira Salfi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Lizaena yang udah lagi kesekian kalinya memberikan materi untuk kita. Dan kita langsung tutup aja dengan doa akhir pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.
Oke, semoga kajian pada hari ini bermanfaat dan memberikan pelajaran serta ilmu baru untuk kita. Nanti kita bicarakan lagi kapan kajian selanjutnya, Kak ya, dengan lanjutan tema ta'aruf. Oke, maaf kalau saya ada kesalahan kata-kata juga, maaf dan perbuatan, mungkin ada lupa-lupa atau silap-silap. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit ya. Assalamualaikum. Iya, Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair, Kak Liza semuanya.